Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu sungguh nyata dan indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema kebangkitan Kristus mengalahkan maut, dengan judul renungan, Anda akan keluar dari kotak itu. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yohanes 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya ke-44, dengan ayat utama pada Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-17 sampai dengan 44. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias,
Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kematian adalah suatu realitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Semua manusia pada akhirnya akan berhadapan dengan kematian jasmani. Namun persoalan utama bukan hanya bahwa manusia akan mati, melainkan bagaimana kematian itu harus dipahami di hadapan Allah. Alkitab tidak pernah memandang kematian sebagai sesuatu yang netral. Kematian berkaitan langsung dengan dosa dan penghukuman. Karena itu respon manusia terhadap kematian seringkali mencerminkan kondisi rohaninya. Ada yang berusaha menerimanya secara rasional, ada yang menghindarinya dengan berbagai cara, dan ada pula yang hidup dalam ketakutan. Semua respon ini menunjukkan bahwa manusia sadar, setidaknya secara implisit, bahwa kematian bukan sekedar akhir kehidupan jasmania. Yohanes 11 ayat 17-44 mencatat suatu peristiwa yang menyingkapkan makna kematian sekaligus jawabannya. Lazarus telah mati selama 4 hari. Ini menegaskan bahwa tidak ada lagi kemungkinan pemulihan secara alami. Proses pembusukan jenazah sudah terjadi. Tidak ada harapan dari sudut pandang manusia. Ketika Yesus tiba, respon Marta mencerminkan posisi imannya. Ia berkata bahwa jika Yesus hadir lebih awal, Lazarus tidak akan mati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia percaya kepada kuasa Yesus, tetapi masih memahami kuasa itu dalam batasan waktu dan kehadiran fisik. Yesus kemudian mengarahkan Marta kepada pemahaman yang lebih dalam dengan mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus tidak menunjuk pada kebangkitan sebagai peristiwa di masa depan semata, melainkan sebagai realitas yang berpusat pada dirinya sendiri.
Hidup kekal tidak bisa berdiri terpisah dari Kristus. Hidup itu hanya ada di dalam Dia. Dengan demikian, persoalan utama adalah apakah seseorang berada di dalam Kristus atau tidak. Yohanes kemudian mencatat bahwa Yesus menangis. Hal ini menunjukkan bahwa kehadirannya di tengah kematian tidak menghapus realitas penderitaan manusia. Ia sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Namun Yohanes juga menyatakan bahwa hati Yesus masyhul. Ini menunjukkan bahwa respon Yesus terhadap kematian bukan hanya kesedihan, tetapi juga terhadap kematian sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kematian dalam pengertian Alkitab bukan bagian dari ciptaan yang baik pada mulanya. Kematian adalah akibat dari dosa. Karena itu kematian harus dipahami sebagai musuh, sebagai konsekuensi, bukan sebagai rancangan awal Allah dalam kehidupan. Sikap Yesus yang masyhur menunjukkan bahwa Ia datang bukan untuk menerima kematian sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, tetapi untuk menghadapinya secara langsung. Ketika Yesus memerintahkan agar batu kubur disingkirkan, Marta kembali menunjukkan keterbatasan pemikiran manusia dengan mengatakan bahwa tubuh Lazarus telah berbau. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali lebih percaya pada apa yang dapat dikenali melalui panca indera daripada pada janji Allah. Yesus kemudian menegaskan bahwa iman diperlukan untuk melihat kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman rohani tidak dimulai dari pengalaman, tetapi dari kepercayaan kepada firman Allah. Tuhan Yesus kemudian berseru, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang telah mati keluar dari kubur. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa firman Kristus bersifat efektif. Firman-Nya tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dalam hal ini, kebangkitan Lazarus merupakan karya ilahi yang sepenuhnya berasal dari inisiatif Kristus. Kondisi Lazarus juga menggambarkan keadaan manusia secara rohani. Alkitab menyatakan bahwa manusia mati dalam dosa. Kematian ini bukan sekedar kelemahan, tetapi ketidakmampuan total untuk merespons Allah. Oleh karena itu, keselamatan tidak dapat dimulai dari manusia. Keselamatan hanya mungkin terjadi jika Allah sendiri bertindak melalui Kristus. Kuasa firman menghidupkan. Kebangkitan Lazarus menjadi gambaran dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah. Namun Yesus tidak berhenti pada kebangkitan Lazarus. Ia memerintahkan agar kain-kain pembungkus dilepaskan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan baru harus diikuti dengan perubahan nyata. Orang yang telah dibangkitkan tidak lagi hidup dalam kondisi lama. Ada pemisahan yang jelas antara kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Peristiwa ini juga harus dipahami dalam kaitannya dengan kebangkitan Kristus sendiri. Lazarus dibangkitkan, tetapi dia akan mati kembali. Kebangkitan ini bersifat sementara dan berfungsi sebagai tanda. Sebaliknya, kebangkitan Kristus bersifat final. Ia bangkit untuk tidak mati lagi. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus mengalahkan maut dengan menyelesaikan persoalan dosa dan penghukuman. Kebangkitan Kristus mengubah cara kita memahami kematian. Kematian tidak lagi memiliki kuasa terakhir. Ia tetap ada sebagai realitas dalam dunia yang telah jatuh, tetapi ia tidak lagi menentukan akhir dari kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehidupan ditentukan oleh relasi dengan Kristus. Karena itu pernyataan bahwa seseorang akan keluar dari kotak itu bukan sekedar penghiburan, tetapi kepastian. Semua orang yang ada di dalam Kristus akan dibangkitkan. Kebangkitan itu bukan hanya kemungkinan, tetapi kepastian yang didasarkan pada karya Kristus yang telah selesai. Hanya di dalam Kristus, kematian kehilangan kuasanya, dan kehidupan memperoleh kepenuhannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan
atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kematian jasmani adalah merupakan konsekuensi dosa dan bukan sesuatu yang netral. Namun kami bersyukur, karena dalam Kristus, Engkau telah menyatakan kuasa yang mengalahkan maut. Kami berdoa kiranya umat-Mu hidup dengan berakar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami benar-benar menyadari bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup. Kami juga berdoa kiranya Engkau menguatkan mereka yang sedang mengalami dan menghadapi pergumulan, kehilangan, atau beban berat lainnya. Kiranya mereka juga memahami bahwa di dalam Engkau, kematian tidak lagi berkuasa untuk menentukan akhir. Percaya kepada firman-Mu yang hidup dan berkuasa yang sanggup memberikan hidup yang baru. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.